Calon Perdana Menteri Belanda yang benci Islam itu ternyata keturunan Indonesia. Geert Wilders menjadi kandidat terkuat PM Belanda setelah partainya menang dalam pemilu. Sosok yang pernah menyuarakan gagasan anti-Islam itu punya darah Indonesia. Antropolog politik dari Belanda yang pernah mengajar di Universitas Twente, Profesor Dr. Nico J. Schultz Noordholt mengatakan sebagian kelompok Indo yang memiliki campuran darah Indonesia dan Belanda seperti Wilders memiliki haluan politik ekstrim kanan, berideologi fasisme dan ultranasionalisme. Mereka ingin menunjukkan diri seolah-olah seperti orang kulit putih, dan dari sudut itu tidak heran Wilders menganut fasis kanan ekstrim. Dalam tulisan antropolog dari Belanda Litsi van Leeuwen disebutkan keluarga Wilders memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Kakeknya bernama Johan Ording, lahir di Utrecht, Belanda, menghabiskan belasan tahun bekerja di Hindia Belanda. Di sana, Johan bertemu dengan istrinya, Johanna atau Annie Meyer, keturunan Indo yang lahir dan besar di Hindia Belanda. Keluarga Wilders, terutama dari garis neneknya, menghabiskan sebagian hidupnya di Hindia Belanda, hingga akhirnya mereka tidak pernah melihat Belanda sebagai tanah airnya. Cara hidup yang mereka anut pun berbeda dengan warga di Belanda, dengan menerapkan Indisch, yaitu kebudayaan orang Eropa tropis. Wilders pun dicap sebagai orang Indo, yaitu sebutan bagi mereka yang memiliki latar belakang campuran darah antara orang Indonesia dengan orang Eropa saat tinggal di Hindia Belanda. Keluarga Wilders telah kembali ke negaranya di tahun 1930-an karena dideportasi atas tuduhan penipuan. Setelah merdeka dari pemerintah kolonial Belanda, Presiden Soekarno mengusir orang Indo saat memperebutkan Irian Barat memuncak di tahun 1950-an. Kelompok Indo yang berada di Indonesia pun melakukan eksodus secara besar-besaran ke Belanda. Namun sesampainya di sana, mereka mengalami penolakan dari masyarakat Belanda Totok, istilah yang dipakai untuk menunjukkan orang Belanda yang lahir di luar Hindia Belanda. Ketika sampai di Belanda, orang Indo tidak diterima oleh orang Belanda Totok, jadi mereka selalu ada di tengah, tidak diakui dan diusir dari Indonesia serta ditolak di Belanda. Litsi menyebut kakek Wilders bernama Johan Ording sempat menjabat sebagai wakil inspektur pengawasan keuangan di Jawa Timur. Ording yang bekerja selama 17 tahun sebagai pegawai kolonial memiliki istri bernama Johanna atau Annie Meyer, berasal dari keluarga Indo yang lahir dan besar di Hindia Belanda, dan mereka menikah di Batavia. Ibu Wilders adalah anak ketujuh dari keluarga Ording yang lahir di Sukabumi, Jawa Barat. Kemungkinan di daerah itulah tempat tinggal keluarga orang tua Johanna. Kemewahan hidup yang dirasakan keluarga Ording selama di Hindia Belanda berubah drastis saat Ording diberhentikan dari pekerjaannya. Ia dinyatakan bangkrut, dituduh melakukan penipuan, korupsi, dan diminta untuk segera pensiun. Setahun sebelum pemecatannya, Ording dinyatakan pilot untuk ketiga kalinya dan terlebih dahulu dipulangkan ke Eropa dalam rangka cuti bersama istri dan 7 anaknya. Keluarga Ording pun tidak bisa kembali ke kehidupan mewah mereka di Hindia Belanda. Kemudian mereka pindah ke desa kecil bernama Govenfors dekat Venlo di Belanda Selatan. Keluarga ini hidup dalam kemiskinan, bahkan terpaksa mengemis dan terancam diusir dari rumah kontrakan yang mereka huni. Walaupun Ording dapat kembali membangun karirnya sebagai pegawai penjara militer di Belanda, pengalaman pahit ini disebut telah meninggalkan beban dan trauma pada keturunannya termasuk Wilders yang lahir di Venlo, Belanda. Perpindahan paksa dari Hindia Belanda, kekerasan zaman pendudukan Jepang, dan kehidupan menjadi anak terdiskriminasi di Belanda memberikan trauma yang membekas bagi generasi kedua, yaitu Wilders. Awal langkah politik Wilders dipengaruhi oleh pertemuan ayahnya Ording dengan Nico Bolkestein yang juga memiliki istri Indo. Bolkestein memiliki anak bernama Fritz yang menjadi politisi terkenal dan membimbing Wilders untuk terjun ke politik nasional, yaitu di bawah payung Partai Konservatif Liberal bernama VVD. Profesor Nico melanjutkan, dalam perjalanan politiknya, Wilders muda aktif berpolitik di Partai Liberal itu. Namun arah politik Wilders berganti haluan di tahun 2004 ketika menjabat sebagai anggota parlemen. Ia menolak kemungkinan Turki menjadi anggota Uni Eropa. Wilders selalu keluar dari VVD dan mendirikan partai sendiri bernama Partai Kebebasan. Sejak itu, ia mengambil sikap politik kanan ekstrim secara terbuka dengan menunjukkan kebencian terhadap imigran dan Islam. Pada tahun 2008, Wilders bahkan membuat film pendek berjudul Fitnah yang berisi ujaran kebencian terhadap Islam. Sementara dalam peta perpolitikan di Belanda, Wilders dan partainya beberapa kali kerap disingkirkan dengan tidak diajak untuk berkoalisi. Hingga akhirnya pada pemilu 2024,
Wilders mendapatkan panggung politiknya dengan memenangkan pemilu Belanda. Lalu bagaimana sikap Wilders terhadap Indonesia? Walaupun memiliki darah campuran Indonesia, sikap Wilders seringkali memojokkan Indonesia. Wilders dengan terbuka membela Raymond Westerling, komandan pasukan Belanda yang memimpin pembunuhan terhadap ribuan orang saat operasi kontrateror di Sulawesi Selatan di tahun 1946. Di tahun 2023, PT Dirgantara Indonesia atau PTDI rupanya tak main-main membeli Cina sebagai salah satu pasar yang dibidiknya. PTDI sepakat kerjasama dengan Linkfield Technologies untuk penjualan sebanyak 25 unit pesawat N219 Nurtanio. Menurut informasi lama dari PTDI, N219 Nurtanio yang terjual akan dilengkapi dengan konfigurasi tertentu disesuaikan dengan kebutuhan operasional end user. Kesepakatan penjualan N219 Nurtanio ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent atau LOI yang ditandatangani oleh Direktur Niaga, Teknologi dan Pengembangan PTDI Muhammad Arif Faisal dan Direktur Linkfield Technologies Patrick Goh, disaksikan oleh Wakil Komisaris Utama PTDI Bonar Holomoan Hutagaol di BOD PTDI. N219 Nurtanio merupakan pesawat yang dirancang dan dikembangkan sepenuhnya oleh para engineer Indonesia, dan harga pesawat N219 yang telah mendapat sertifikasi layak udara CASR23 kategori komuter, harga jualnya sekitar 6,8 juta dolar AS, 105 miliar rupiah. Pesawat N219 adalah moda transportasi yang paling cocok untuk membuka, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan memelihara pertahanan dan keamanan daerah-daerah terpencil. Merupakan pesawat multiguna generasi baru yang dirancang untuk mengangkut 19 penumpang dengan luas kabin terbesar di kelasnya. Kapasitas muatannya mencapai 2.313 kg. Mesin pesawat ini terbukti dan efisien. Dengan sistem avionik, pesawat N219 menggunakan kokpit kaca Garmin NXE. Konfigurasi N219 Nurtanio bisa diperuntukkan untuk pesawat penumpang, angkut pasukan, kargo, evakuasi, patroli, serta SAR. Dengan banyaknya konfigurasi tersebut membuat N219 Nurtanio sangat cocok dipergunakan dalam banyak misi, mulai dari misi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Bisa dilakukan N219 Nurtanio dengan baik. Oleh karenanya, N219 Nurtanio bisa diperuntukkan sebagai pesawat militer serta sipil. Dari kelebihan ini, maka tak heran pesanan untuk N219 Nurtanio dipastikan pesawat ini memiliki kemampuan lapangan terbang yang panas dan tinggi, operasi lepas landas dan pendaratan singkat atau STOL, dan kemampuan lepas landas serta mendarat di landasan pacu tak beraspal.